kali ini saya akan Q&A kepada Om Witsan dan Om Ade. Cara setup atau cara pemeliharaan bagi ikan cana tersendiri. Oke, Om Witsan. Ya, siap. Ini dengan Om Ade saya mau sedikit bertanya. Kenalkan Om Witsan, nanti di sini Facebooknya ditulis Widodo Bisa. Nah, dan Bromo Cora. nanti di bawah kita tampilkan teman-teman. Ini untuk setup kandang sendiri Om ya, dari Om Witsan dan Om Ade untuk memasukkannya untuk viewer saya. Cara setup yang baik untuk tank cana itu seperti apa? Semua kan tergantung jenisnya dulu. Misalkan sebenarnya sih kalau di alam sendiri untuk cana sendiri, terutama untuk yang gini kan, untuk yang cana-cana Marulioides ini, dia cenderung di danau-danau dan genangan-genangan aja sebenarnya. Tanpa setup pun sebenarnya udah bagus. Cuman kan kalau untuk yang tipe-tipe dari yang subtropis itu beda lagi. Bedanya beda ikan, beda cara settingan. Kalau Om Ade sendiri seperti apa Om? Setup kandang untuk pribadinya Om Ade seperti apa? Agak keras Om, biar kelihatan Om. Wah, gitu ya. Kalau saya sendiri sih dari dua faktor sih. Ya. Pertama, kalau untuk menampilkan mental dari si ikan, background akuarium harus gelap atau hitam. Sedangkan dasarnya kalau bisa untuk cana Yellow Centarum sendiri dikasih pasir merah. Oh, pasir merah ya, seperti itu. Kita kembali ke Om Witsan. Untuk cara mengukur pH atau kadar air seperti apa? Kalau pH sendiri sih ada alatnya sebenarnya ya. Kalau ini kan beneran alatnya nggak punya. Ada namanya pH meter ya. Oh, pH meter. pH meter. Cuman kan ya tadi ada yang digital, ada yang pakai kertas pH itu. Tergantung sih yang mana yang mau dinginkan. Tapi kalau emang untuk bagusnya emang pakai yang pH meter yang digital. Oh, seperti itu teman. Kita ke Om Ade, kita tanya teman-teman. Setup kandang itu kan tadi kan kita bahas tentang pasir dan tentang background ya. Kalau untuk kayu sendiri atau batu-batu itu penting nggak menurut Om Ade sendiri? Penting sih untuk untuk seperti ke alamnya, seperti di alam liar. Oh, berarti intinya kita kembali lagi dia adaptasinya di mana juga. Untuk adaptasinya biar lebih cepat. Kalau Seperti itu. semakin cepat kan keluar warna dan Oke. juga. Om Wit, Ya. cara atau gimana ya untuk cara tersendiri itu mengeluarkan warna seperti apa Om? Nah, ini tergantung, Dari Mas. faktor makanan atau kadar pH atau dari setup tank atau seperti apa? Semuanya itu mempengaruhi ya. Pertama dari pakan, terutama pakan yang berkualitas ya. Ya. Di alam mereka kan juga terutama paling banyak kan pakanan alam, cuma kita nggak bisa ya pasti lebih bagus pakanan alaminya Ya. mereka ya daripada pakan buatan terlalu pelet ya. Nah, ya tadi kembali lagi ke jenisnya lagi, cananya apa dulu. Kalau Marulioides segini paling bagus sih biasanya dikasih udang. Udah. Nah, untuk pH-nya sendiri saya emang harus pH rendah karena di habitatnya yang asli itu pH-nya sekitar 6,5 sampai ke bawah, semakin kecil semakin bagus ya pH-nya. Untuk ke warna ya, untuk Iya. ke warna. Berarti kalau untuk setup tank, pH, pola makan itu berarti Pola makan. berpengaruh berapa persen Om ya untuk ikan sendiri? Kalau itu sendiri kita nggak bisa. Tapi yang utama emang gen ya. Kalau Gen. gennya Oh, bagus, terus perawatannya maksimal, pasti warna akan bagus. Kalau untuk cara sendiri Om ya, kadang kan ada Yellow Centarum, Red Centarum, Blue Pulchra, Auranti dan lain sebagainya. Ada perbedaan nggak untuk Blue Pulchra sendiri? Itu airnya harus bersih atau harus keruh kayak seperti ini? Ada nggak? Itu Ada pengaruh nggak? pengaruh ya. Jadi kan untuk cana-cana yang sebenarnya dari luar negeri ya ini ya, dari Iya. mana? Dari Myanmar juga ya. Myanmar. Blue Karta itu kalau untuk Auranti kan dari India. Ya. Otomatis kan mereka kan cana subtropis. Nah, jadi kan ya beda disampingkan dengan apa? Untuk kita dari Indonesia ini Kak, Yellow Centarum, Red Centarum pasti beda perawatannya. Berarti untuk Blue Pulchra, Auranti itu menurut Om Ade sama Om Witsan itu berarti airnya harus bersih, harus pH tinggi berarti? Iya, Seperti itu? seperti itu. Oh gitu. Tapi kalau untuk Marulioides ini ya, Marulioides. nah itulah. Kan itu lidahnya orang Jawa itu pelegut-pelegut teman-teman. Untuk Red Centarum, Yellow Centarum itu airnya berarti harus rendah gitu. Iya, pH-nya sih kalau bisa pH 6 sampai 6 ke bawah, semakin rendah semakin bagus. Ini Om Ade, Iya. peliharanya apa Om? Cana apa ya di rumah? Apa aja jenisnya Om? Ada Maru Jambi, Yellow Centarum, sama Red Centarum. Pasti cakep itu. Om Wit, viewer saya biar tahu Om Wit, cara untuk breeding cana sendiri seperti apa Om Wit?
Kalau untuk jadi cana sebenarnya gampang-gampang susah karena pada saat dijodohkan kalau mereka nggak amut pasti terjadi pertengkaran dan jatuh korban pasti. Oh, berarti ibaratnya tuh ya, kalau manusia itu dijodohkan ya? Nah, dijodohkan. Jadi biasanya kalau saya sendiri saya sekat dulu. Oh, sekat. Saya sekat dulu antara jantan betina. Kalau memang sudah kelihatan kita yang tahu ya, Yeah. oh ini fail, ini pasti jodoh, kita buka pelan-pelan. Oh. Nah, kalau sudah mulai dekatan tanpa ada pertengkaran, oke kita pantau aja dulu. Kalau sampai gigitan, sampai berapa jam itu bertengkar, biarkan dulu. Tapi kalau udah parah, kita bisa lagi. Berarti kan memang untuk ikan predator sendiri kan seperti itu ya? Iya. Ibaratnya kalau ikan cupang harus dijantung dulu Iya. ya? Di antara female sama male kan harus. Iya. Ya teman-teman, nanti kalau jodoh kan jangan ngawur ya. Tuh, seperti itu. Kalau dimasukkan ya pasti terjadi Selesai. korban. Oke. Setup sudah, cara breeding cara sudah. Nah, ini teman-teman. Untuk apa ya? Sifon atau ganti air itu baiknya untuk jenis ini yang pertama saya tanya untuk pH tinggi untuk blue pulchra sama auranti itu berapa minggu atau berapa bulan sekali? Kalau saya sendiri maksimal sih 2 minggu sekali, saya ganti cuma 20% aja. Oh gitu. Dan itu katanya Om Bid, kayak kemarin saya sharing-sharing itu bener nggak Om Adi sama Om Bid? Kalau dikasih air apa AC itu? Sebenarnya sih gini, kalau air AC kan karena dia mungkin airnya satu dingin ya, Ya. pasti dingin. Terus yang kedua kemungkinan besar pH-nya kalau diukur itu pasti juga tinggi kalau menurut saya pribadi ya. Nah itu cocok sekali untuk kalau saya cocok sekali untuk cara-cara subtropis. Berarti kayak auranti sama Auranti, Andrao, blue apa? Blue pulchra, Andrao sama auranti ya. Itu kalau saya pribadi lebih suka seperti itu. Nah, kalau untuk pH rendah sendiri Om, itu ganti air itu setiap berapa minggu atau bulan sekali? Sebenarnya sama ya, Sama. ada cara sendiri sih biasanya orang-orang itu kalau untuk cana-cana yang dari kayak yellow sentarum atau sentarum itu dikasih daun ketapang atau rebusan daun ketapang itu memang menurunkan pH-nya nggak signifikan, tapi paling nggak pasti turun lah. Seperti Entah itu itu ya. 0, berapa persen atau 1 berapa persen pasti. Oke. Ya teman-teman jangan sepaneng, kita ngopi dulu. Ayo mas, ayo mas. Ayo ngopi, siap. Lah ngopi dulu. Iklan BPJS ya. Oke. Untuk seperti ini. Oh, untuk itu dasarnya tuh kadang-kadang ada ya pasir Iya. silika, pasir apa? Malang. Pasir Malang. Sama apa yang merah itu? Pasir sama Pasir pasir merah. Oh, pasir Malang yang merah. Ah, Nah, itu Om, ada silika, ada pasir Malang. Itu kan kadang-kadang kita kan nggak tahu ya, kita nyuci berapa kali, terus cara setupnya itu gimana. Itu kalau untuk Om Witsan, silika sama pasir Malang bagus mana untuk channel? Kalau aku sih tergantung jenisnya lagi, kembali ke jenis lagi. Kalau untuk blue pulchra, auranti sama apa? Kalau untuk blue pulchra nanti Andrao sih sebenarnya saya paling suka pakai cana apa? Pakai pasir silika karena lebih lembut ya. Karena lebih lembut dan ya memang sih dasarnya juga kelihatan lebih bagus karena kan warnanya mereka kan kebiru-biruan, kebiruan. Jadi kalau dipasirkan dengan paduan dengan warna putih menurut saya bagus. Pendapat saya ini ya menurut saya. Ini kita udahin aja karena ini udah malam ya teman-teman. Biar Om Witsan istirahat. Pertanyaan terakhir, untuk harga tersendiri Om, harga sendiri untuk jenis apa? Subtropis. Iya, Nah, subtropis. kayak blue pulchra, Andrao sama auranti itu kisaran harga budget berapa Om? Semua Baby, terus juve apa Nah, indukan? kalau untuk harga sendiri sebenarnya sih relatif juga ya. Kalau untuk yang Sibian Indo gini kemungkinan besar lebih murah. Ya. Karena mereka sekali produksi sudah ribuan. Ya. Jadi kalau untuk ukuran sekitar 5 2-3 cm gitu sekitar 25-an lah, 25 ribuan lah. Tapi kalau udah besar sampai ratusan ribu bakal jadi juga. Oke. Teman-teman, ini pertanyaan saya yang terakhir. Ya, sebelum kita closing ya. Untuk cara tersendiri, perlu filter apa enggak? Terus dia kalau dimasukkan aquascape bisa apa enggak? Ini. Kalau untuk Om Wid nanti dijawab untuk Om Adi. Kalau saya pribadi filter itu perlu. Kenapa? Memang di habitat alamnya sih cana emang cenderung di genangan-genangan. Cuman kan karena ini kita pelihara di rumah untuk hiasan, alangkah baiknya kan kalau kondisi airnya itu bersih. Nah makanya untuk bersih itu kita gunakan filter. Untuk Om Adi sendiri,
perlu juga sih. Sangat perlu berarti. Sangat perlu. Berarti untuk sirkulasi juga Om ya? Iya, sirkulasi untuk kebersihan akuarium juga. Oke, teman. Selesai sudah Q&A tentang Cana. Nanti kalau belum jelas, kekurangan apa bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa nanti add juga Facebooknya. Widodo Budisan. Nah, dan Romo Cora. oke, nanti kita tampilkan teman-teman. Oke teman-teman, stay terus di channel kami Platinum Aviary. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Jangan lupa nanti tanya-tanya atau sharing, beli juga, rekomend teman-teman. Oke, share terus untuk channel Platinum Aviary. Tanpa kalian saya bukan apa-apa. Oke, see you next time. Salam dulur liar.